saya Nurasana dari Prodi Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat salah satu video tentang analisis manajemen strategi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah manajemen strategi. Untuk itu, tonton ya! Thanks for watching. Saya akan menjelaskan tentang analisis manajemen strategi tentang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam meraih peringkat 20 besar tingkat internasional. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jadi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa disingkat Untirta adalah perguruan tinggi negeri yang terdapat di Provinsi Banten, Indonesia dengan kampus utama di Serang, kampus Fakultas Teknik berada di Cilegon, dan Fakultas Keguruan yang berada di Ciwaru. Nah, visi misi dari Untirta ini ialah terwujudnya Untirta sebagai integrated smart green, is green university unggul berkarakter dan berdaya saing kawasan ASEAN tahun 2030. Misinya adalah satu, meningkatkan kualitas referensi daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN. 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang ini. Yang ketiga, meningkatkan daya dukung tata kelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari Integrated Smart Green is Green University. Nah, analisis visi misinya dari visi tersebut sudah menggambarkan future oriented karena terdapat keyword terwujudnya misi. Sedangkan 3 misi tersebut sangat menggambarkan orientasi masa karena mengandung keyword meningkatkan, di mana hal tersebut sudah menggambarkan dan mencapai visi yang ada. Tujuan dari Untirta ini ada 9. Yang pertama, menghasilkan Untirta sebagai lembaga bermutu dan melayani tridharma perguruan tinggi dan berdaya saing di kawasan ASEAN. 2. Mewujudkan dosen dan pegawai yang bermutu dan kompeten. 3. Menghasilkan produktivitas penelitian dan pengabdian masyarakat yang tinggi. 5. Menghasilkan publikasi dosen yang berreputasi internasional. Yang lanjutannya adalah 6. Menghasilkan ilirisasi riset yang dapat dimanfaatkan para pemangku kepentingan. Yang ke-7, menghasilkan daya dukung kelembagaan yang bermutu dan berdaya saing. 8. Menghasilkan daya dukung sarapus. Yang ke-9, menghasilkan sistem monitoring dan evaluasi tata kelola yang berkelanjutan. Selanjutnya itu adalah sasaran. Sasaran di sini yang dari Untirta adalah menghadirkan pelatihan skill dan soft skill untuk meningkatkan kualitas dan mutu tenaga pendidik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 1. Untuk membantu kebutuhan masyarakat sekurang lebihnya Sabtu Minggu sekali sebagai proses peningkatan sering dan pembimbingan untuk mahasiswa 3 bulan sekali dalam meningkatkan kualitas mahasiswa dalam sasaran. Analisis tujuan dan sasaran di sini adalah tujuan dari ke-9 tujuan tersebut sudah sesuai dengan 3 misi yang sudah ditetapkan oleh Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sasaran dari tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang ada, menggambarkan lebih detail dan mengandung unsur smart, specific, measurable, achievable, reasonable, dan time-bound. Ini adalah analisis faktor eksternal yang dimana ada peluang dan ancaman. Di peluang di sini adalah akreditasi kampus yang sudah bagus. Yang kedua, pemimpin yang mendukung penuh smart green kampus. Yang ketiga, perkembangan teknologi yang semakin canggih dan cepat. 4, kampus yang banyak diminati oleh siswa baik di Banten maupun luar Banten. Yang kelima, jurusan kuliah yang banyak diminati. Bobotnya 0,14, 0,12, 0,13, 0,18, 0,7, 0,55, 0,8, 0,9, 0,55. Totalnya adalah total bobot di sini adalah dari peluang adalah 0,55 dengan rating 5, 3, 0,52, 0,16, dan 0,07. Yang totalnya adalah 1,81. Infrastruktur yang dari ancamannya adalah infrastruktur yang belum memadai 0,8 dengan rating 1 dengan nilai 0,08. Yang kedua, skill dan soft skill SDM yang masih terbatas dengan bobot 0,9, rating 2 0,18. Yang ketiga, bersaing dengan kampus ternama di Indonesia dengan bobot 0,11, rating 5, nilai 0,55. Birokrasi administrasi kampus yang masih kompleks dengan bobot 0,10 dengan rating 4 dan nilai 0,40. Bersaing dengan kampus yang banyak lebih murah. Bobot 0,7, rating 3, nilai 0,21. Total bobot adalah 0,45 dan nilai adalah 1,42 dengan totalnya adalah di bobot itu 1 dan dinilai adalah 3,23. Mengimplementasikan nilai EPAS. Range-nya adalah skor tertinggi dikurangi dengan skor terendah dibagi jumlah klasifikasi 5 kurangi 1 dibagi 5 sama dengan 0,80. Dipengaruhi adalah 4,20 sampai 5 adalah sangat baik, 3,14 sampai 19 adalah baik, 2,60 sampai 3,39 adalah moderat, 1,80 2,59 tidak baik, 1,00 1,7 sangat tidak baik. Nilai EPAS dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa adalah 3,23, artinya strategi yang ditetapkan organisasi saat ini memiliki kemampuan yang moderat dalam merespon berbagai faktor di lingkungan. EPAS di sini ada kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya adalah universitas favorit di Banten, kualitas dosen pendidik yang unggul, mahasiswa yang unggul dan berprestasi, kemampuan teknologi banyak dan program beasiswa. Total bobotnya adalah 0,65 dan nilainya adalah 2,84.
Yang selanjutnya adalah kelemahan. Kualitas administrasi yang masih rendah dengan bobot 0,07 ranking 2, nilai 0,14. Rendahnya tanggung jawab terhadap tugas dan kerja diemban oleh tenaga pendidik, bobot 0,10, ranking 5, nilai 0,5. Persangkaan kampus 0,04, ranking 3 dengan nilai 0,12, SDM di kampus masih kurang disiplin, 0,05 dengan rating 1 dan nilai 0,05. Keluarganya transparan kampus 0,09 dengan ranking 4, nilai 0,36. Bobotnya adalah total keseluruhan adalah 0,35, nilainya adalah 1,17, totalnya adalah 1 dan 4,01. Maka di sini nilai IPAS dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 4,01, artinya strategi yang diterapkan organisasi saat ini memiliki kemampuan yang dalam mengolah sumber daya internalnya. Selanjutnya adalah kuadran, teman-teman. Kuadran di sini IPAS. Dari nilai IPAS dan EPAS ini dapatkan lalu dimasukkan ke dalam kuadran, maka strategi universitas memiliki peluang dan kekuatan yang baik sehingga dapat memanfaatkan dua hal tersebut dengan menggunakan strategi agresif, yaitu maksimalkan strategi yang inovatif di mana mendukung pertumbuhan strategi yang agresif atau disebut growth oriented strategy. Selanjutnya yaitu teman-teman ada matrix SWOT. Matrix SWOT ini terbagi SO, WO, WT, dan ST. Nah, di sini kita pertama adalah membahas tentang SO. SO di sini adalah kekuatan dan O-nya adalah opportunity atau peluang. Nah, dari SO ini maka dapat diambil strategi yang dimana menyediakan untuk meningkatkan prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non akademik dalam tingkat nasional dan internasional dengan penilaian 0,12, 3,036. Kampusnya memberikan fasilitas yang nyaman yang bisa dimanfaatkan oleh siswa. Penilaian 0,0. Selanjutnya yaitu matrix SWOT bisa diakses oleh seluruh mahasiswa dan memberikan informasi dengan begitu transparansi kampus dapat terlihat. Penilaian 0,07, 3, 0,21. Tenaga pendidik membuat laporan kerja yang disertai foto atau video. Penilaian yang selanjutnya adalah matrix SWOT ST, memperbanyak program beasiswa baik S1 maupun S2 dengan penilaian 0,7, 0,21. Menghadirkan program pelatihan yang mewadahi tingkat nasional internasional bagi tenaga pendidik dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan dengan penilaian 0,08, 3, 0,24. Selanjutnya yaitu ST, memperbanyak program beasiswa S1 maupun S2, S3. Penilaian 0,07, 3 dengan 0,21. Ini udah teman-teman. Yang keduanya adalah menghadirkan program pelatihan yang mewadahi tingkat nasional internasional bagi tenaga pendidik meningkatkan kualitas SWOT-nya. Yang selanjutnya yaitu adalah WT. WT ini mempunyai strategi yang ditemukan strategi yang dimana membuat regulasi kebijakan dalam meningkatkan kedisiplinan sumber daya manusia dengan penilaian 0,05, 3, 0,15, menghadirkan fitur aplikasi khusus dalam mengurus pengadministrasian penilaian 0,04, 0,16. Jadi dapat disimpulkan dari interpretasinya ini adalah sama-sama saja teman-teman. Interpretasinya adalah 3,25 yang artinya moderat. Jadi strategi ini adalah moderat. Selanjutnya yaitu adalah balanced scorecard. Di sini ada customer pelanggan, proses profesional, financial, learning and grow. Di sini teman-teman adalah customer adalah mahasiswa, fakultas, proses pengajaran, efisiensi pelayanan, pengumpulan data dan learning growth pengajaran dan pembelajaran kualitas fasilitas. Jadi dapat disimpulkan balanced scorecard apabila sebuah proses-proses di sini dapat diimplementasikan dengan baik, maka Universitas Sultan Ageng Tirtayasa bisa mendapatkan meraih atau 20 penghargaan 20 besar, meraih tingkatan 20 besar tingkat internasional. Dan juga apabila balanced scorecard ini bisa dijadikan mahasiswa bagi kampus untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan apa yang sudah berjalan atau strategi-strategi apa, maka untuk itu melakukan evaluasi. Kesimpulannya adalah analisis manajemen strategi ini sangat penting untuk diketahui oleh kita sebagai baik dari organisasi maupun individu gitu. Jadi kita dalam melakukan strategi-strategi ini untuk memecahkan atau mencapai goals kita ini maka diperlukan strategi tersebut. Nah, adapun dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ini adalah strateginya bisa dilihat dari analisis EPAS dan analisis IPAS. Begitu teman-teman dan begitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.